Terima kasih pemirsa, Anda masih di Panggung Demokrasi. Bang Ja'far menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Jadi sudahkah Nasdem juga tetap berkomunikasi dengan PKS dan juga PKB pasca pertemuan Surya Paloh dan juga Prabowo? Sepengetahuan saya, hampir tiap minggu itu Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, Sekjen PKS melakukan pertemuan berkomunikasi, bahkan beberapa kali melakukan konferensi pers bersama. Terkait setelah Pak Prabowo datang ke Nasdem, apakah sudah berkomunikasi, mungkin nanti perlu kita cek ke Sekjen Nasdem lah. Ya. Nah, berikutnya pasca kepulangan Pak Prabowo, Mas Anies juga datang tuh ke Nasdem, ikut buka bersama, bergembira dan segala macam. Artinya proses ini sebenarnya proses yang sangat sangat bergembira gitu, sangat riang. Saya mau nanggapin tadi bagaimana di DPR, kalau kita mau dengan teliti melihat, kan ada satu fungsi DPR yaitu check and balance atau pengawasan. Kita bisa cek di setiap rapat-rapat DPR itu, ada kalanya memang partai koalisi pun mengkritik keras program-program pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Pengetahuan kita bisa nonton di YouTube, ada beberapa, bahkan waktu ada undang-undang yang sangat menurut saya mendapat penolakan banyak khalayak, terutama kaum buruh, waktu itu juga perdebatannya keras. Bagaimana yang ideal tentang sesuatu yang penting untuk bangsa ini disusun bersama-sama. Artinya bukan hanya oposisi menolak semua, dan koalisi menerima semua, tidak. Kita harus lihat dengan teliti, tidak bisa lihat bongkahan-bongkahan besar saja dalam proses ini, terutama proses politik di DPR. Biar apa? Biar kita tidak kemudian menjadi bias, oh ini kelompok sini, tidak. Itu kira-kira menurut saya, Mbak, untuk menanggapi itu. Beberapa waktu lalu kita di sini loh, usul undang-undang DKJ. Waktu itu kan ada gagasan mengenai gubernur DKI itu, DKJ nanti ditunjuk oleh presiden gitu kan. Nasdem tegas kok tolak di sini. Bahkan partai-partai koalisi pendukung Pak Jokowi juga banyak yang menolak terkait itu. Jadi artinya tidak melulu koalisi tetap juga bisa menjadi memberi kritik gitu ya. Itu fungsinya, karena itu fungsi yang diamanatkan undang-undang terhadap DPR gitu loh. Kita akan minta tanggapan Pak Wihadi. Dalam bahasa yang lain, Nasdem itu sebaiknya jadi oposisi. Nanti Bang Rey kita juga akan beri kesempatan, tapi kita akan minta tanggapan Pak Wihadi juga di sini. Pak Wihadi, dengan mencoba mengajak begitu ya partai-partai di luar koalisi, misalnya ada anggota baru yang bergabung begitu. Nah, itu apakah juga sudah menjalin komunikasi dengan partai koalisi yang sebelumnya juga? Apakah tidak dikhawatirkan mengganggu misalnya nanti konsesi atau misalnya nanti yang sudah dibicarakan sebelumnya? Bagaimana Pak Wihadi? Ya, kita memang dari awal berkomitmen pada saat pembentukan koalisi itu segala sesuatunya akan dibicarakan dengan partai-partai koalisi. Pak Prabowo tentunya komunikasi itu sudah terjalin dengan baik, sehingga apa yang selama ini dijalankan oleh Pak Prabowo itu juga partai koalisi tentunya tahu. Sebatas memang itu adalah untuk kepentingan koalisi. Jadi itu tentunya kan tidak perlu kita harus minta persetujuan partai koalisi. Tetapi kalau kita bicara itu kepentingan koalisi, tentu itu sesuai dengan komitmen awal, memang kita akan bicarakan dengan partai-partai koalisi. Nah, di sini memang saya melihat tadi perdebatan mengenai masalah bagaimana. Pak Wihadi, suaranya hilang. Bagaimana satu jelas. Ya, suaranya hilang muncul, Pak. Mungkin bisa dipersingkat, silahkan. Iya. Sekarang? Iya, sudah ada, suaranya, Pak, silakan. Sudah ada ya? Ya, kalau bicara mengenai masalah koalisi, memang kita sudah sampaikan itu adalah sesuatu hal yang memang idealnya adalah koalisi pemerintahan itu adalah pemerintahan yang checks and balancing. Tetapi bukan berarti bahwa tidak harus bahwa pemerintah itu harus seimbang dengan DPR. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa memang kalau pemerintah itu memang mempunyai program-program yang baik untuk pembangunan, tentunya itu koalisi pun juga oposisi pun juga akan pasti mendukung. Jadi ini kita tidak bisa langsung menjudge bahwa dengan koalisi dan dengan oposisi itu pasti ada perbedaan, ya kan? Jadi ini komunikasinya adalah komunikasi yang tidak perlu kita langsung menjudge seperti itu, karena komunikasi politik di DPR ini sangat-sangat baik, dan kita melihat bahwa fraksi-fraksi itu memang bisa kita bicara mengenai masalah untuk pembangunan ini. Selama itu untuk pembangunan, mereka tentunya akan
menyetujui apa yang menjadi keinginan daripada pemerintah. Selama untuk pembangunan ya kuncinya. Bang Rey, tanggapannya Ya. ketika koalisi besar, ruang kritik itu di mana? Enggak, saya mau menanggapi tadi. Silakan. Pertanyaan itu menarik bagi saya. Apakah koalisi Pak Prabowo itu dengan mudah menambah orang? Kan kira-kira gitu ya, menambah partai lain. Saya kira nggak mudah juga. Karena pada hari ini kita baca pernyataan AHY yang menyatakan belum apa-apa, udah ada tuh partai yang mondar-mandir sana-sini kata dia. Seperti mengkritik yang dilakukan oleh Nasdem kan. Artinya di lingkungan Pak Prabowo itu nggak mudah juga untuk menyatakan bahwa ini boleh, dalam bahasa yang lain tidak semuanya juga dipegang Pak Prabowo. Jadi jangan karena ketemu Nasdem seolah-olah Nasdem positif masuk, belum tentu. Oke. Apakah itu disetujui Golkar, apakah itu disetujui oleh PAN, apakah itu disetujui oleh Nasdem, Demokrat dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu bagi saya ya nggak mudah juga sih sebetulnya bagi koalisi untuk menarik oposisi dari luar untuk masuk ke dalam. Tidak mudah ya karena selalu sebenarnya. ada hambatan. Nah di sini ujian pertama dari Pak Prabowo, apakah ia mampu lebih besar pengaruhnya berbanding dengan kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan Golkar dengan PAN, atau kekuatan dari Presiden Jokowi sendiri. Oke, kita minta tanggapan Pak Margarito juga ya, karena waktunya sudah mau habis. Pak Margarito, prediksi Pak Margarito, jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan di tengah dinamika yang seperti ini. Asik-asik aja. Asik-asik aja. Mengapa? Mengapa? Tagline-nya joget. Karena begini, ya. Hubungan secara teoretik ya, hubungan antara pemerintah dan DPR itu, dan DPR atau eksekutif legislatif itu selalu berdimensi dua. Legal dan politik. Legal normatif by law, by norm. Politik keterampilan politik. Jadi dan asik-asik aja ya. Kalau keterampilan politik itu kan saya boleh kita minta tanggapan Bu Siti karena waktunya sudah mau habis. Bu Siti, berkaca dari 10 sampai 20 tahun kemarin, oposisi yang ideal itu seperti apa? Iya, singkat Bu. Tentu bukan, tadi kan dibilang balance itu tidak menjamin. Yang saya maksudkan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah, itu tidak bablas begitu saja. Kalau bagus tidak apa-apa, rakyat senang dapat dampak positifnya. Tapi ketika tidak cocok, tidak bagus gitu, hanya untuk kelompok saja dan sebagainya. Nah itu siapa yang mengkritisi? Kalau DPR-nya, anggotanya itu nggak mampu melakukan Artinya itu, jangan lupakan kesimbangan check and balance ini ya. Makanya supaya asik-asik saja, PKB, Nasdem, PKS, monggo lah oposisi. Supaya politik ini benar-benar asik. Baik, kita akan lihat dinamikanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pembahasan yang menarik ini. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Panggung Demokrasi. Saya Maria Lizzie Hasni, selamat malam, sampai jumpa.